Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Sideci dengan NIM 180120201045. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang modulasi dan frekuensi division multiplexing. Apa itu modulasi? Modulasi atau modulation adalah proses menumpangkan informasi atau message pada suatu gelombang pembawa atau carrier wave. Penumpangan ini dilakukan dengan cara mengubah-ubah parameter dari gelombang pembawa secara proporsional sesuai dengan sinyal informasi. Modulasi dilakukan pada pengirim, alatnya disebut dengan modulator. Sebaliknya, pada penerima dilakukan demodulasi atau demodulation, yaitu mengambil kembali informasi dari gelombang termodulasi. Alatnya disebut dengan demodulator. Demodulasi disebut juga dengan deteksi atau detection. Kemudian, pada transmisi duplex, gabungan modulator dan demodulator biasa disingkat dengan modem. Modulasi gelombang kontinu atau continuous wave modulation adalah modulasi yang menggunakan gelombang kontinu sinusoidal sebagai gelombang pembawa atau carrier wave. Biasanya digunakan pada transmisi radio, namun juga dapat dipakai pada transmisi via kabel seperti kabel koaksial. Tujuan utama dari modulasi gelombang kontinu adalah untuk membangkitkan gelombang termodulasi yang sesuai dengan karakteristik suatu kanal transmisi. Modulasi gelombang kontinu terbagi atas dua macam. Yang pertama ada modulasi analog dan yang kedua modulasi digital. Modulasi analog terbagi atas tiga macam. Yang pertama amplitudo, kedua frekuensi, dan ketiga fasa. Amplitudo adalah sinyal pembawa yang diubah-ubah secara proporsional terhadap amplituda sesaat sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensinya tetap selama proses modulasi. Sedangkan frekuensi adalah proses modulasi dengan cara mengubah-ubah frekuensi gelombang pembawa sinusoidal, yaitu dengan cara menyelipkan sinyal-sinyal informasi pada gelombang pembawa tersebut. Kemudian yang terakhir ada fasa, yaitu sudut fasa sesaat dari pembawa diubah oleh sinyal pemodulasi. Sedangkan di modulasi digital terbagi atas tiga bagian. Yang pertama, frekuensi shift keying, yang kedua ada fase shift keying, yang ketiga adalah amplitude shift keying. Yang pertama adalah frekuensi shift keying, yaitu suatu perubahan frekuensi keluaran setiap adanya perubahan kondisi logika pada isyarat masukan. Yang kedua, fase shift keying, yaitu modulasi yang dinyatakan sinyal digital satu sebagai suatu nilai tegangan dengan beda fasa tertentu. Yang ketiga, ada amplitude shift keying, yaitu penguncian tegangan sinyal binary pada pergeseran amplitude sinyal pembawa. Kemudian kita masuk ke materi FDM, yaitu frekuensi division multiplexing. Adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Jadi total bandwidth dari keseluruhan saluran dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi. Prinsip dari FDM adalah pembagian bandwidth saluran transmisi atas sejumlah kanal dengan lebar pita frekuensi yang sama atau berbeda, di mana masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Contoh penggunaan FDM. Contoh dari penggunaan FDM ada pada jaringan telepon analog dan jaringan satelit analog. Selain itu, ide dasar FDM digunakan dalam teknologi saluran pelanggan digital yang dikenal dengan modem ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Loop. Kelebihan frekuensi division multiplexing. FDM tidak sensitif terhadap perambatan atau perkembangan keterlambatan. Teknik persamaan saluran atau channel equalization yang diperlukan untuk sistem FDM tidak sekompleks seperti yang digunakan pada sistem TDM. Kekurangannya adanya kebutuhan untuk memfilter bandpass yang harganya relatif mahal dan rumit untuk dibangun. Penggunaan filter tersebut biasanya digunakan dalam transmitter dan receiver.
Thank you. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.